Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, serta menjadi salah satu sebab dikabulkan semua hajat, dimudahkan segala urusan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada hari ini kita sudah memasuki di hari terakhir di tahun 1444 Hijriah. Yang insya Allah pada esok hari kita memasuki tahun baru Islam, yaitu tahun 1445 Hijriah. Semoga tahun ini atau tahun yang akan datang ini insya Allah menjadi tahun yang penuh berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, seperti yang diusulkan juga oleh panitia untuk kita bersama-sama membahas tentang tahun Hijriah ini, sejarah penanggalannya dan juga kemuliaannya menggunakan bulan Hijriah dan hal-hal yang berkaitan dengan Hijriah ini. Yang pertama, berbicara tentang tahun memang sesuatu yang baru. Karena kita ketahui dalam surat At-Taubah di ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang adanya bulan. Jadi bulan-bulan itu sudah ada, hari-hari sudah ada, tanggal pun sudah ada. Jadi yang belum ada itu hanya tahun. Dikatakan dalam surat Taubah, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim wala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang ditentukan oleh Allah sejak diciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Artinya bulan itu sudah ditentukan dan sudah ada sejak diciptakan langit dan bumi. Begitu juga hari. Hari sudah ditetapkan di dalam ayat, di dalam hadis. Begitu banyak kita dapati tentang hari-hari. Yang belum ada hanya tahun. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama bahwa ada yang dikenal dengan istilah tahun baru Islam. Tidak ada istilah bulan baru, tidak ada hari baru, yang ada adalah tahun baru. Kenapa? Karena memang hanya tahun yang baru ditetapkan, yang nanti kita akan jelaskan dari periode sahabat Umar bin Khattab. Sementara di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada. Jadi disebutkan surat Taubah tadi ayat 36 diceritakan tentang adanya bulan yang ditetapkan Allah dalam satu tahun berjumlah 12 bulan. Di dalam penetapan hari bisa kita baca surat Hud ayat ke-7. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Itu ada kalimat fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Atau dalam waktu 6 masa atau 6 hari. Kalimat hari sudah ada di dalam Al-Quran surat Hud tadi. Kemudian juga dalam Sahih Muslim. Bahkan secara terperinci 6 hari itu disebutkan. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, akhadha Rasulullah biyadi faqala khalaqallahu turbah yawma sabt. Kata Abu Hurairah, waktu itu Rasulullah sambil memegang tanganku,
Beliau bersabda, khalaqallahu at-turbata yaumas sabt. Allah telah menciptakan tanah ini pada hari Sabtu. Wa khalaqal jibal yaumal ahad. Diciptakan gunung pada hari Ahad atau pada hari Minggu yang kita kenal. Wa khalaqasy syajar fi yaumal itsnain. Dan diciptakan pepohonan di hari Senin. Wa khalaqal makruh yaumas tsulatsa. Diciptakan sesuatu yang tidak bagus di hari Selasa. Wa khalaqan nur yaumal arbi'a. Diciptakan cahaya di hari Rabu. Wa batsa fiha dawab yaumal khamis. Diciptakan binatang-binatang pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam ba'dal asri yaumal jum'ah. Dan diciptakan Nabi Adam setelah waktu asar di hari Jumat. Hadits riwayat Imam Muslim. Artinya Allah sudah menetapkan tanggal-tanggal hari-hari itu. Jadi bulan sudah ditetapkan, hari ditetapkan, juga tanggal. Tanggal ini sudah ada di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fawajadal yahud suyama yauma Asyura. Waktu Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, didapati orang-orang Yahudi itu pada puasa di hari Asyura, hari ke-10, tanggal 10 Muharram. Waktu ditanya kenapa kalian puasa, mereka bilang bahwa Nabi Musa dulu diselamatkan dari kejaran Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Artinya tanggal itu sudah dikenal. Hari sudah dikenal. Bulan sudah diketahui. Bahkan jelas sejak diciptakan langit dan bumi. Hanya saja tahun belum ada. Jadi di sini kalau kita bicara tentang tahun, maka paslah yang kita sebut dengan tahun baru Islam. Atau masuk tahun baru. Nah, kenapa? Karena memang kalau bulan sudah tidak baru lagi, hari sudah tidak baru lagi, tanggal pun sudah ada dari masa sejak diciptakan langit dan bumi. Nah, pembahasan tentang tahun, ini memang inilah yang menjadi pembahasan para ulama berkaitan dengan tahun. Yang pertama, tahun kita itu berdasarkan perhitungannya adalah berdasarkan bulan atau peredaran bulan, maka disebut dengan bulan Qamariyah. Jadi kita memang di dalam Islam, di dalam menghitung penanggalan itu bukan berdasarkan peredaran matahari yang kita kenal dengan Syamsiyah. Tapi dihitung dalam Islam itu adalah Qamariyah atau yang disebut dengan peredaran bulan. Dan bulan-bulan yang dihitung berdasarkan peredaran bulan ini atau bulan Qamariyah ini yang dikenal dalam Islam adalah bulan-bulan diawali dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, itu adalah bulan-bulan yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang sudah ditetapkan sejak diciptakan langit dan bumi. Itu adalah bulan-bulan Qamariyah yang kita sebut dengan bulan Islam. Sebenarnya bukan bulan Islam tapi bulan Qamariyah. Karena disebut bulan Islam karena memang bulan ini yang banyak digunakan oleh kaum muslimin di dalam menetapkan hukum. Jadi kalau kita belajar fikih, maka hukum yang berlaku dalam fikih itu adalah perhitungan bulan Qamariyah, bukan bulan Masehi. Misalkan seseorang harus dikeluarkan zakat hartanya, itu perhitungannya sebenarnya adalah perhitungan fikih, adalah perhitungan bulan Qamariyah. Jadi misalkan saya memiliki harta yang sudah dikeluarkan atau yang wajib dikeluarkan zakat, maka ada dua syarat, haul dan nisab. Haul dan nisab. Yaitu kalau nisab adalah hitungan batasan terkecil, batasan yang harus dikeluarkan untuk berzakat. Haul adalah sudah dimiliki 1 tahun. Dimiliki 1 tahun itu sejak kapan? Dari mulai kapan dan akhirnya kapan? Itu hitungannya adalah Qamariyah, bukan Syamsiyah. Maka kalau ditanya apa pentingnya bulan-bulan Qamariyah di dalam ilmu fikih, maka ketahuilah ilmu fikih itu semuanya berdasarkan bulan Qamariyah. Jadi misalkan saya memiliki harta di bulan saat ini, bulan Dzulhijjah atau bulan Muharram. Uang yang saya punya sampai tahun depan masuk bulan Muharram,
maka disitulah sudah nisabnya, sudah masuk, haulnya sudah masuk. Nah, jadi nisab ini hitungan harta yang sudah memenuhi kadar untuk dikeluarkan zakat. Sementara haul itu adalah batas waktu yang harus kita keluarkan. Hitungannya adalah qamariyah atau bulan berdasarkan peredaran bulan. Waktu yang berdasarkan peredaran bulan. Sama juga seperti di dalam hukum fikih puasa Ramadan. Tentunya berdasarkan Ramadan. Bukan berdasarkan Desember, Januari. Nah, tidak begitu juga haji dan seterusnya. Jadi memang perhitungan waktu berdasarkan bulan Qamariyah sangat-sangat penting kita ketahui karena dia berkaitan dengan hukum fikih. Jadi hukum fikih itu semuanya berdasarkan peredaran bulan. Yang sudah kita sebutkan bulan-bulan tadi. Nah, inilah yang kita kenal dengan bulan Qamariyah. Jadi alhamdulillah hari itu sudah ada, tanggal itu sudah ada, bulan pun sudah ada. Dan cara penghitungan bulan pun sudah ada. Berdasarkan penjelasan dari hadis-hadis yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal yang belum ada itu adalah tahun. Nah ini tahun Hijriyah atau tahun baru Islam. Jadi di masa Nabi Muhammad tidak digunakan tahun. Rasulullah masa hidupnya dan orang-orang yang hidup di masa Nabi tidak menggunakan tahun. Oleh karena itu waktu Nabi lahir pun disebut dengan tahun gajah. Waktu paman Rasul, istri Rasul meninggal, maka disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Waktu terjadi peperangan di wilayah Uhud, maka disebutlah perang Uhud. Peperangan di wilayah Badar disebut perang Badar. Peperangan yang menggunakan parit disebutlah perang Khandaq dan seterusnya. Tidak menggunakan tahun. Kenapa? Karena tahun tidak digunakan dan belum digunakan di masa Rasul SAW. Begitulah berjalan waktu di masa Rasul tidak menggunakan tahun, hanya menggunakan bulan, tanggal, dan hari. Kemudian di masa Rasulullah sudah meninggal, masuklah masa kedua yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Juga tidak menggunakan tahun. Kenapa? Karena memang saat itu mungkin Abu Bakar merasa tidak terlalu perlu atau mungkin hanya mengikuti Rasul SAW sehingga tidak perlu menggunakan tahun. Dan setelah Abu Bakar meninggal, naiklah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Nah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau memiliki ide untuk membuat tahun. Artinya kita tidak punya tahun. Kalau kita tidak ada tahun, maka kita akan mengalami kesulitan, terutama di dalam kenegaraan di masa itu. Ketika misalkan mengumpulkan file bulan ini tidak ada tahun itu alangkah sulitnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an atas ide, dikatakan atas ide dari Abu Musa al-Ash'ari. Waktu itu Abu Musa al-Ash'ari mengusulkan kepada Umar bin Khattab. Abu Musa waktu itu menjadi gubernur Irak. Abu Musa al-Ash'ari seorang sahabat yang saat itu menjabat sebagai gubernur Irak, mengusulkan kepada Umar bin Khattab untuk membuat tahun. Karena kata Abu Musa al-Ash'ari kita mengalami kesulitan untuk membuat file-file surat-surat yang sudah masuk dan keluar bila tidak ada tahunnya. Maka Umar bin Khattab mensetujui usulan dari Abu Musa al-Ash'ari dan akhirnya beliau membuat tim untuk membentuk tahun baru atau untuk membentuk tahun yang dapat digunakan oleh kaum muslimin. Tim itu terdiri dari sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga, yaitu Asyra Mubasyirin bil Jannah. Di antara mereka adalah Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair ibn Awam. Ini adalah sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab untuk menentukan atau membuat tahun. Setelah musyawarah 6 sahabat ini, akhirnya mereka sepakat untuk membuat tahun baru yang ditetapkan mulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Artinya tahun Islam mulai dihitung dari hijrahnya Nabi.
Nah, ini yang menjadi apa? Ketetapan para sahabat. Kenapa mulai dari hijrahnya Nabi? Kenapa tidak dari hari kelahiran Nabi dihitung sebagai mulai tahun baru Islam atau dari Isra Mi'raj misalkan? Tetapi kenapa dari hijrahnya Nabi? Nah, memiliki beberapa alasan kenapa tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Nabi. Yang pertama, dalam Al-Quran sangat banyak penghargaan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhijrah. Jadi Allah begitu luar biasa memberikan berbagai macam kemuliaan, pujian kepada mereka yang berhijrah. Ini yang pertama. Yang kedua, masyarakat Islam di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baru memiliki kedaulatan yang mandiri sejak hijrah ke Madinah. Sebelum masuk ke Madinah, saat Rasulullah masih di Mekah, mereka tidak memiliki kekuatan. Mereka tidak memiliki kekuasaan. Mereka dalam keadaan terzalimi. Maka saat hijrah ke Madinah berubah. Rasulullah langsung menjadi kepala negara. Masyarakat muslimin langsung memiliki kekuatan dan kekuasaan di masa itu. Oleh karena itu, dalam waktu hanya 10 tahun, Rasulullah dakwanya sudah bukan hanya di Madinah, tetapi sudah bisa keluar dari kota Madinah. Bahkan seluruh Madinah menjadi muslim, dan di luar Madinah pun banyak Islam tersebar. Jadi perkembangan Islam begitu pesat sejak pindah ke Madinah, sejak hijrah. Maka sangat layak momentum hijrah itu dijadikan sebagai awal atau batu loncatan pertama pergerakan Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan di Mekah, Rasulullah dakwah 13 tahun, perkembangannya sangat lambat. Pengikutnya pun sangat sedikit, bahkan tetap belum punya kekuasaan, bahkan berakhir dengan hendak dibunuh sehingga Rasulullah keluar dari kota Mekah. Berbeda dengan Madinah ketika Rasulullah hijrah. Maka momen hijrah ini merupakan kejadian yang sangat besar dan layak untuk diabadikan sebagai tahun baru Islam. Yang terakhir, hijrah artinya berpindah. Jadi dengan harapan tahun Islam itu dari hijrahnya Nabi, dengan harapan orang Islam itu setiap tahunnya ada perubahan di dalam hidupnya. Setiap tahun berganti, masuk tahun baru, maka berganti pula. Yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Yang tadinya maksiat sekarang menjadi ibadah. Artinya perubahan-perubahan yang diinginkan hijrah. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih, wal muhajiru man hajara ma'anallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ditetapkan tahun Islam dengan hijrahnya Nabi, dengan harapan setiap tahun kita ada perkembangan, setiap tahun ada kemajuan. Tahun ini tidak boleh sama dengan tahun kemarin. Tahun ini harus berbeda. Tahun ini harus lebih baik, tahun ini harus lebih maju, tahun ini harus lebih daripada tahun yang lalu. Ini adalah alasan kenapa tahun Islam dimulai dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Maka penetapan tahun Hijriah ini dilakukan pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Tepatnya tahun keempat dari kekuasaan beliau. Jadi saat Umar bin Khattab menjadi khalifah di tahun yang keempat, beliau tetapkan tahun baru Islam. Waktu menetapkan tahun baru Islam tepatnya pada tanggal 8 Rabiul Awal di hari Kamis tahun 17 Hijriah. Jadi sejak itu kita baru memiliki tahun. Jadi pada hari Kamis tanggal 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijriah, Islam baru memiliki tahun. Sebelumnya belum ada tahun. Maka itulah yang dijelaskan para ulama sejarah daripada tahun Hijriah. Dan tentunya merupakan sebuah ide yang luar biasa dari penetapan tahun ini. Tahun ini merupakan inisiatif dari Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang luar biasa menimbulkan hal yang sangat besar di dalam Islam. Sejak saat itu
Yaitu sejak tanggal 8 Rabiul Awal hari Kamis tahun 17 Hijriah mulailah digunakan tahun Hijriah. Maka sebelum hijrah dihitungnya dengan sebelum hijrah, yaitu qoblal hijrah wa ba'dal hijrah. Misalkan Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Artinya kalau di Masehi adalah SM ya, sebelum Masehi dan Masehi. Kalau kita sebelum hijrah dan hijrah. Ini Rasulullah lahir tahun berapa? Tahun gajah tinggal dihitung. 53 sebelum hijrah. Jadi Rasul lahir pada tahun 53 sebelum hijrah. Setelah hijrahnya Nabi seperti perang Badar terjadi pada tahun 2 hijrah. Perang Uhud tahun 3 hijriah. Jadi mulailah ditetapkan hijriah. Dan ini tentunya sejarah singkat tentang hijrah. Dan hijrah dimulai bulannya adalah dengan bulan Muharram. Kalau Masehi dimulai dengan Januarinya, maka Hijriah dimulai dengan Muharram. Hebatnya lagi, tahun ini, tahun Hijriah ini, kalau dilihat dari penetapannya dimulai dari hijrahnya Nabi, maka disebutlah tahun ini dengan tahun Hijriah. Ya, dari hijrah, dari kata-kata hijrah, maka tahunnya menjadi Hijriah. Kenapa dinamakan Hijriah? Ya, karena memang dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang hebatnya tahun ini, tahun Hijriah ini, yaitu diakhiri dengan bulan haram, diawali dengan bulan haram. Yaitu diakhiri dengan bulan Dzulhijjah, diawali dengan bulan Muharram. Karena kita tahu di antara 12 bulan yang telah Allah tetapkan, ada 4 bulan haram. Seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah 36 tadi. 4 haram tadi adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka tahun Hijriah diakhiri dengan bulan Dzulhijjah, diawali dengan bulan Muharram. Dua-duanya adalah bulan haram. Subhanallah. Tahun ini diapit dengan bulan yang sangat istimewa, yaitu diakhiri dengan bulan Dzulhijjah sebagai bulan haram, diawali dengan bulan Muharram sebagai bulan yang haram. Ini istimewa sekali. Ya maaf, kalau kita mau bandingkan dengan Masehi misalkan, jauh perbedaannya. Masehi yang menetapkan tentunya bukan muslim, dari orang-orang non-muslim, bahkan dari kaum pagan. Yaitu orang-orang yang animisme, yang di luar daripada ahlu kitab. Sementara Hijriah ditetapkan oleh para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Dan berbeda aja juga agama-agama lain. Itu biasanya hari besarnya atau tahun besarnya atau hebat hari-hari yang dianggap besar, waktu-waktu ibadah yang istimewa itu berkaitan dengan nabinya misalkan. Nabi hari besar Kristen misalkan, yaitu hari besarnya adalah kenaikan Isa, wafatnya Isa, dan seterusnya. Kelahiran Siddhartha, dan seterusnya. Berkaitan dengan pribadi. Tapi kalau Islam itu tidak dikaitkan dengan pribadi Nabi Muhammad. Idul Fitri misalkan, itu menjadi hari besar setelah semua umatnya melakukan puasa. Idul Adha, bukan karena pribadi Nabi, tapi karena semua umatnya yang berhaji dan wukuf di Padang Arafah, mereka selesai, maka mereka menyebut hari Id, hari kemenangan, hari kebahagiaan. Begitu juga tahun Hijriah. Bukan dari kelahiran Nabi yang sifatnya pribadi, tapi dari hijrah. Karena hijrah itu bukan hanya Rasul, tetapi juga kaum muslimin yang berjuang untuk menyelamatkan akidah mereka. Mereka meninggalkan harta bendanya, meninggalkan kota yang sangat dicintainya demi menjaga tauhid. Mereka berangkat ke Madinah. Jadi hijrah dan yang lain-lainnya adalah kejadian yang besar, bukan yang menimpa kepada Rasul saja, tapi juga melibatkan umatnya. Inilah hijrah. Dan sekali lagi bulan ini diawali, tahun ini diawali dengan bulan Muharram. Kalau Masehi diawali dengan bulan Januari, kalau kita bulan Muharram. Apa sih keistimewaan bulan Muharram? Luar biasa, sangat banyak keistimewaan bulan Muharram. Di antaranya yang pertama, dia itu adalah bulan haram.
Nah, seperti yang dalam surat At-Taubah 36. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa yang disebut dengan bulan haram. Apa saja bulan haram? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, ini termasuk bulan haram. Dan bulan haram ini bukan hanya bulan yang banyak kejadian besar pada umat Nabi Muhammad. Tapi banyak kejadian besar yang terjadi pada umat sebelum Nabi Muhammad. Kalau kita baca kitab, ada riwayat yang mengatakan Nabi Adam menerima ampunan dari Allah pada bulan Muharram. Nabi Nuh terdampar perahunya pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari kejaran Firaun di bulan dari api Raja Namrud bulan Muharram. Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun di bulan Muharram. Artinya bulan ini merupakan bulan yang sangat-sangat bersejarah karena kejadian besar banyak yang terjadi di bulan. Bahkan para ulama mengatakan amalan pun merupakan perintah Allah dan Rasul untuk meningkatkan di bulan Muharram. Kenapa? Karena ini bulan haram. Orang yang beramal di bulan haram tentunya pahalanya berbeda dengan orang yang beramal di luar bulan haram. Dan orang yang melakukan dosa pun sangat berat karena ini bulan haram. Maka kita diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang saleh, yang halal, yang sunnah, yang wajib diperintahkan untuk ditingkatkan. Karena pahalanya berlipat ganda. Semua amal soleh akan berlipat pahalanya ketika dilakukan di bulan Muharram. Semua perbuatan dosa akan berlipat dosanya bila dilakukan di bulan Muharram. Terutama amalan yang diperintahkan untuk banyak kita lakukan di bulan Muharram, yang pertama adalah puasa. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Terutama bagi Bapak Ibu yang mulia, dimuliakan Allah, terutama di tanggal yang ke-10 yang disebut dengan Asyura. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari Abu Qatadah, yukaffiru as-sanatal madhiyah. Sesungguhnya orang yang puasa di satu hari saja di hari Asyura, Allah akan hapuskan dosanya selama 1 tahun yang telah berlalu. Subhanallah, ini adalah amalan yang diingatkan untuk bisa kita jaga selama bulan Muharram, terutama hari Asyura. Selain puasa, kita disuruh banyak beristighfar. Tadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, fihi qaumun taballahu ala qaumin wa yatubu alal akharin. Di hari itu Allah bukakan ampunan bagi orang-orang terdahulu dan bagi orang-orang yang akan datang. Artinya di Muharram itu adalah bulan istighfar. Muharram adalah bulan taubat. Muharram adalah bulan yang dianjurkan kita minta ampun kepada Allah. Ini adalah memperbanyak istighfar. Jadi kalau ditanya amalan soleh apa yang dianjurkan selama bulan Muharram, yang pertama tentunya adalah memperbanyak puasa sunnah. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Dan yang ketiga adalah qiyamul lail. Jangan dilewatkan selama bulan Muharram ini memperbanyak qiyamul lail. Karena di saat kita qiyamul lail di hari biasa sangat mulia, tapi di saat bulan Muharram akan lebih mulia. Yang keempat adalah banyak sedekah. Karena sedekah ini disebutkan walaupun hadisnya tidak sahih, tetapi seperti Abu Musa al-Asy'ari pernah berkata, man shoma Asyura fa ka'annama shoma sanah wa man tasaddaqa fihi kasadaqatis sanah. Siapa yang berpuasa Asyura seperti mendapatkan pahala 1 tahun dosanya dihapus, maka bersedekah di hari itu seperti bersedekah 1 tahun. Artinya memperbanyak sedekah. Maka kita dapati saudara-saudara kita banyak bersedekah pada tanggal 10 Muharram. Nah, itu hal yang baik untuk kita banyak bersedekah karena 4 amalan ini sangat dianjurkan. Puasa, istighfar, qiyamul lail, dan sedekah. Ini adalah hari-hari yang istimewa di bulan Muharram. Yang terakhir sebagai penutup adalah kedzaliman. Apa yang dilarang untuk kita lakukan di bulan haram ini? Semua kemaksiatan, semua
larangan harus kita hindari. Terutama adalah kezaliman. Kezaliman. Karena di dalam surat At-Taubah 36 Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian melakukan kezaliman di dalam bulan-bulan itu terhadap diri kalian. Artinya jangan kau melakukan kezaliman di bulan 4, yaitu bulan haram. Di antara 4 bulan haram yang paling ditekankan untuk dilarangan untuk melakukan kezaliman adalah di bulan Muharram. Orang yang melakukan dosa di bulan Muharram berlipat ganda daripada mereka yang melakukannya di luar bulan Muharram. Nah inilah mungkin yang bisa kita sampaikan dan kita bahas berkaitan dengan materi di hari ini. Walaupun tentunya sangat banyak sekali materi pembahasan tentang Muharram, tapi insya Allah apa yang sudah kita bahas, walaupun tidak seluruhnya, tidak mendetail, paling tidak kita pahami kemuliaan bulan Muharram dan juga kemuliaan dan sejarah secara singkat tahun Hijriyah. Semoga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun ini, tahun yang telah kita lalui selama setahun ini, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan semoga diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan tahun baru ini insya Allah menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun yang telah berlalu. Dan insya Allah doa-doa kita yang belum digabulkan di tahun lalu, semoga tahun ini digabulkan oleh Allah. Dosa-dosa kita, kemaksiatan yang masih kita lakukan di tahun lalu, semoga di tahun ini Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa meninggalkannya. Sementara amal-amal soleh yang pernah dan yang telah kita lakukan di tahun lalu, semoga diberikan istiqomah oleh Allah untuk tetap kita menjaganya sampai akhir hayat kita. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi di hari ini, berkaitan dengan bulan Muharram. Nah, mungkin itu sesi pertama yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Pada Ustaz Siddiq, silakan. Baik Ustadz, Alhamdulillah jazakallahu Ustadz atas materi disampaikan. Banyak hal yang kami peroleh atas materi yang Ustadz sampaikan. Mungkin mohon izin Bapak Ibu, kalau memang ada yang ingin ditanyakan bisa langsung atau mungkin bisa melalui chat Zoom. Izin Ustadz, mungkin sebelum pertanyaan dari jamaah Ustadz ya, ada beberapa hal Ustadz yang ingin saya tanyakan Ustadz. Mungkin ini pertanyaan terkait apa ya? Rasa ingin tahu saya atau penasaran Ustadz ya. Kalau misalkan ketika kita mau memulai puasa gitu Ustadz ya, puasa Ramadan ataupun Idul Fitri, Idul Adha itu kan ada hilal dulu gitu Ustadz. Penentuan tanggal itu kan ada ru'yat hilal gitu Ustadz ya. Kalau misalkan untuk yang tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, kemudian Isra Mi'raj gitu kan, penentuan tanggalnya apakah seperti itu juga Ustadz ya? Apa itu khusus hanya untuk yang puasa saja gitu kan? Karena mungkin tadi Ustadz sampaikan bahwa ketika amalan sunnah salah satunya puasa 10 Muharram Ustadz ya. Ketika kita kemarin itu kan sempat ada perbedaan Ustadz ya, Idul Fitri hanya gitu ya. Nah ini apakah juga akan berdampak ketika kita akan puasa 10 Muharramnya Ustadz? Jadi mungkin itu Ustadz, dua hal yang mungkin saling berkaitan Ustadz. Ya, sebenarnya sama. Jadi menentukan bulan itu bukan hanya dilihat dari ru'yah khusus di bulan Ramadan saja. Tapi semua bulan. Semua bulan Hijriyah ditentukan dengan cara yaitu ru'yah. Nah, hanya saja memang penentuan bulan di selain bulan Ramadan tidak seheboh di bulan Ramadan. Nah, di Indonesia ini kalau sudah penentuan bulan Ramadan itu ramai. Karena menentukan berkaitan dengan puasa dan juga Lebaran. Tetapi kalau di negara Timur Tengah misalkan, justru di sana yang paling ramai, yang paling heboh itu penentuan hari adalah Dzul Hijjah. Dzul Hijjah, karena itu menentukan wukuf. Nah, ru'yahnya itu dilihat kita bisa dengar di tanggal 28. Yaitu 28 Dzulqa'dah. Nah, itu kita sudah mulai menunggu itu. Nah, ternyata diumumkan besok, misal tanggal 29 dilihat ya, maaf tanggal 29. Oh, ternyata besok belum, misalkan belum masuk Dzul Hijjah. Oh, berarti wukufnya tanggal hari ini, sekian, tanggal sekian.
Jadi kalau di Timur Tengah itu justru yang lebih heboh itu penentuannya ada Dzulhijjah. Kalau di Indonesia adalah Ramadan atau Lebaran ya. Kenapa? Ya karena berkaitan dengan amalan kita yang besar. Maka lebih kita ingin mengetahui. Tapi kalau bulan-bulan lain karena mungkin tidak terlalu besar amalannya seperti Ramadan atau Idul Adha, maka kita biasa-biasa saja. Padahal semua itu ditentukan lewat ru'yah, lewat hisab dan lewat ru'yah. Itu yang sama. Jadi Ramadan, Dzulhijjah, Shofar, Rabiul Awal atau Muharram seperti saat ini itu adalah ditentukan lewat ru'yah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu Ustadz jawaban disampaikan. Jadi ketika di bulan lain juga menentukan hal yang sama Ustadz ya. Jadi 10 Muharramnya juga kita harus lihat juga gitu tentuan yang kemarin Ustadz ya. Kita ikut yang mana gitu ya Ustadz ya. Supaya nanti tidak salah puasa 10 Muharramnya Ustadz ya. Baik Ustadz, mungkin itu pertanyaan dari saya Ustadz. Untuk pertanyaan dari jamaah bisa disampaikan secara langsung atau mungkin bisa melalui chat Zoom, kami persilakan, masih ada waktu sekitar 8 menit bagi para jamaah yang ingin bertanya. Mungkin kalau ada yang bertanya di luar tema juga kami persilakan ya. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan di luar dari tema, kami persilakan juga. Baik, Ustadz, mungkin sudah cukup mungkin ya dari para jamaah, tidak ada pertanyaan Ustadz. Dari chat juga tidak ada. Mungkin karena sudah hampir jam 8 juga Ustadz, kami mohon Ustadz berkenan untuk pimpin doa menutup acara pengajian kita pada pagi hari ini. Pada Ustadz kami persilakan. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Kita tutup majelis pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga dengan keberkahan majelis ilmu yang kita lakukan, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah jadikan tahun yang baru ini insya Allah esok menjadi tahun yang penuh berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maghbula. Allahumma ja'al yawmina hadha khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yawmina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu atas materi yang disampaikan. Kami ucapkan juga terima kasih pada para jamaah yang telah berkenan ikut hadir pada pengajian pagi hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.